Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Gua mau kasih preview untuk Manchester Derby, di mana Manchester United akan bertandang ke Stadion Etihad ya, ke kandang Manchester City untuk menjalani laga pekan ke-16 ya. Yang di saat ini kita ada di peringkat 13, sedangkan Manchester City di peringkat 4, terpaut 8 poin. Oke, kemarin gue sempat live untuk Q&A. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan dan juga pendapat-pendapat teman-teman, tapi sebelumnya gue coba bahas dulu apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim di press conference, yang dimana press conference-nya digabungin sama kemarin abis dari main Victoria Pleasant. Agak capek juga nih, jauh juga dari Ceko ke London, ke Inggris, ke Manchester ya. Jadi mereka hanya punya istirahat mungkin sekitar 2 hari ya. 2 hari ya nggak ada waktu latihan lagi. Jadi harus betul-betul rotasi pemain, strategi yang tepat harus juga digunakan, pemilihan pemain juga harus pemilihan pemain yang tepat untuk menghadapi Manchester City. Nah, di press conference kemarin itu ditanyain gimana untuk buat hari Minggu. Dia bilang dia lebih akan fokus untuk menang. Dia bilang, dia penuh kepercayaan diri nih kayaknya Amorim nih. Dia bilang sih dia bukan fokus untuk menghadapi Manchester City yang biasa pelatih-pelatih ngomong. Enggak, dia bilang gua fokus untuk menang, mempersiapkan timnya. Ditanya apa yang dilakukan dia oleh wartawan ya, kok agar pemain-pemainnya kok kayaknya agak lumayan kemarin sih ya, waktu lawan Victoria Pleasant mau berlari gitu. Ya, dia bilang dia mengatakan ke mereka untuk terus nge-push dan nge-press ya, untuk nge-press pemain dan improve. Wah, ini kata-katanya dia lagi nih. Kalau Ten Hag progress, ini improve player to run. Nomor 3 nih ada pertanyaan jebakan nih dari wartawan. Ditanya, emang benar katanya bahwa kamu itu Ruben Amorim adalah penggantinya Pep sebenarnya di City, karena kan Hugo Viana kan akan menjadi sporting directornya. Dia bilang enggak. Dia tidak pernah mendengar atau dia tidak pernah mendengar berita bahwa dia yang ke dia langsung gitu ya, bahwa dia akan menggantikan Pep atau tawaran segala macam. Dia hanya bilang bahwa United only. Oke, kita percaya ya sama Bang Ruben ya. Bang Ruben maunya ke Manchester United. Oke Bang, kita dukung. Terus ditanya juga mengenai first Manchester Derby-nya. Ini kan Manchester Derby dia yang pertama. Dia bilang ya, pertama dia harus improve. Kata-kata keluar lagi, improve. Terus harus bagaimana fighting battle-nya gitu ya. Fighting spirit-nya dalam battle ini anggap kan udah kayak pertempuran nih ya. Demi gengsi, demi fans ya, demi poin dan posisi klasemen juga gitu. Jadi fighting spiritnya, fighting battle-nya itu harus tinggi. Ditanya mengenai Andre Onana ya, yang udah dalam 2 game ini ada ya blunder lah, lawan Forest dan juga kemarin lawan Victoria Pleasant. Ya, dia bilang kita akan memanage dan menolong ya, mengatur untuk menolong si Andre Onana ya, walaupun dia tahu sendiri, kita semua tahu sendiri bahwa ya sebenarnya dia pun udah 6 clean sheet gitu di Premier League, tapi yang penting kan sebenarnya bagaimana dia membangun kepercayaan terhadap pemain-pemain belakangnya gitu loh. Kan kesannya dia kayaknya kemarin tuh kayak terlalu percaya diri sehingga nggak mempercayai pemain belakangnya kayak gitu loh. Itu kan yang kelihatan sebetulnya. Nah, itu yang dia bilang harus di manage to help katanya. Harus di manage untuk membantu dia gitu. Dia bilang bahwa, ditanya juga, ini lu lagi ngadepin City yang lagi lemah nih. Dia nggak setuju itu. Dia bilang bahwa sebuah tim yang benar itu pasti selalu menunggu momen untuk merespon.
ya. Jadi nggak bisa kita bilang Manchester City ini lagi lemah, karena pasti mereka ya butuh momen untuk merespon. Ya, ini kan kalau sering kalah gini kan bisa mental yang lagi down kan. Nah, pasti City juga berpikiran ya ini momen gua ngelawan tim sekota, ya kalau bisa gua bisa memenangkan pertandingan ini. Ya kalau mereka kalah lagi, ya mungkin bisa jatuh lagi mentalnya. Tapi nggak bisa menganggap bahwa tim Manchester City ini saat ini menjadi tim yang lemah gitu. Terus ditanya mengenai ketersediaan pemain, dia bilang Johnny Evans sudah back to the squad, ya bisa jadi masuk dalam squad nanti. Tapi yang pasti nggak ada kecuali Luke Shaw ya mungkin ya. Semua pemain fit sih ya. Wah ini berita bagus nih, tumben-tumbenan fit semua. Ya, cuman kalau fit ya tinggal nanti di lapangannya ya, jangan tiba-tiba di lapangannya lemes mainnya, harus semangat. Oke, kalau menurut United Identity gimana ya? Tadi kan kemarin gue udah bilang, ini kan pertarungan singa yang lagi sakit-sakitan, yaitu Manchester United sama singa yang kakinya lagi patah, sama kukunya lagi patah gitu loh. Taringnya lagi patah. Jadi dua Manchester yang lagi low ya, in the low, dan lagi sama-sama menunggu momen untuk balik. Ya. Yang satu dengan pelatih baru, yang satu dengan pelatih yang sudah berpengalaman dan lama di Manchester City, cuman saat ini lagi timnya yang lagi banyak kehilangan katanya ya. Itu aja alasan dia pas diwawancara, ya gue nggak ada si pemenang Ballon d'Or, ya gue nggak punya back, ya gue nggak punya winger. Ya itulah kalau dia cuma mengandalkan uang untuk membeli pemain ya. Jadi sekali lagi gue ucapkan stop, selesai perdebatan siapa yang terbaik, Alex Ferguson atau Pep Guardiola. Gue kemarin setelah Q&A ya live, gue mungkin akan mengikuti kemauan para penonton United Identity untuk komposisi pemain. Jadi dengan 3-4-3 ya tetap ya mengamau Andre Onana jadi kiper gitu loh. Kita nggak mungkin di dalam keadaan yang pertandingannya kita butuhkan, apalagi dia 6 kali clean sheet di Premier League, terus tiba-tiba kita mengganti dengan Atta Bayindir gitu. Kayaknya nggak mungkin deh. Tetap Andre Onana. Nah, ini nanti berkaitan dengan 4 gelandang di tengahnya nih. 3 di belakangnya yaitu Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, dan Mazraoui. 4 di tengahnya sesuai dengan keinginan netizen. Kirinya Tyrell Malacia, wingback kiri. Wingback kanannya Anthony ya. Tengahnya mungkin gue akan berpikir Ugarte dengan Mainu ya. Menurut gue gitu sih. Terus maaf, Ugarte dengan Bruno Fernandes. Oke, sorry. Maaf ya. Ugarte dengan Bruno Fernandes seperti yang Victoria Pleasant. Jadi Bruno biar dia menjadi nomor 8 gitu loh. Nah, depannya itu Mason Mount sama Amad Diallo, biar strikernya yaitu Højlund. Karena begitu kemarin Mason Mount masuk sama si Anthony, permainan jadi lebih hidup. Ya, walaupun dibilang itu lawannya Victoria Pleasant, cuman aliran bolanya lebih lancar gitu dibandingin kita pakai Rashford atau dengan Garnacho yang nanti terbingung sendiri ngedribble ya. Di wingback kanan di wingback kanan kita coba dengan Anthony sehingga Amad Diallo agak lebih maju ke depan. Kombinasi dan kerjasama dia dengan Anthony itu kayaknya padu nih ya. Nah, ini yang menurut kita coba ya. Gue berharap itu juga sih. Gue setuju sih dengan apa yang pendapat atau ide-ide yang teman-teman kasih gitu ya. Jadi gue bilang kayaknya kalau misalnya kita bisa atau Ruben Amorim bisa mentransformasikan apa yang waktu itu Sporting saat berhadapan dengan City ke Manchester United, bermain pragmatis saja
ya nggak apa-apa bermain pragmatis, tapi ketika kita bisa menang di second ball, ya saat transisi progresif ke depannya itu penyerangannya itu cepat gitu loh. Jangan ada yang banyak delay, jangan ada yang banyak dribbling, posisinya langsung. Ingat, langsung aja mengarah ke striker bolanya. Jadi fokusnya adalah ya gue nyerang nih bukan untuk ego gue mau nendang atau ego gue mau gocek-gocek masuk, enggak. Di mana striker gue? Udah itu aja. Højlund lo pokoknya finishing urusannya. Højlund urusan lo finishing, sama kayak waktu mindset bermain mereka. Gyökeres di mana? Nah, waktu Sporting. Ya, kalau bisa itu aja diterapkan, minimal kita bisa cetak gol deh. Ya, kalau cetak gol di awal udah bagus ya, gitu. Minimal kita bisa cetak gol lah. Tinggal pertahanannya aja nih. Ya, set pieces ya. Gua rasa set pieces sih City sih lumayan sih, tapi nggak se ekstrim Arsenal sih ya. Jadi itu aja. Menurut gua, cobalah mindset seperti itu dengan waktu Sporting. Arahkan semua serangan itu menuju ke striker, dan striker si Højlund udah siap di kotak penalti, lu bagian urusan finishing deh. Gue kasih bolanya semua ke lo. Oke, bisa minimal kita bisa mencetak gol. Skor ya kalau imbang aja sih bagus sudah. Oke, ya gue sih ini aja realita aja, jangan terlalu jumawa juga gitu loh. Ya, kita bisa imbang pun itu udah bagus, ngambil 1 poin. Oke. Kayaknya jamnya sih besok bisa untuk reaksi pandangan mata. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.